Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, saudara-saudari, wabil khusus sahibul bait, bapak mas keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diperjumpakan kembali di kajian Ahad pagi yang kedua ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh nikmatnya Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau yang meniti jalan beliau dengan baik dan benar sampai kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap Ahad kedua kita belajar tentang Sirah Nabawi. Ya. Sirah Nabawi yang kita ambilkan dari kitab Ar-Rahiqum Maktum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas tentang dakwah sirriyah. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sahabat beliau yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu dari tangan Abu Bakar sahabat-sahabat besar seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan lain sebagainya itu masuk Islam. Setelah berlalu 3 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dakwah kepada keluarga besar beliau dengan menurunkan surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ingatkan, ya, ajak saudara dekatmu dari kalangan keluargamu. Maka beliau mengundang Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, untuk mendengarkan dakwah beliau, diajak untuk mengenal Islam, beriman kepada Allah dan kerasulan beliau. Beliau mengumpulkan di atas gunung Safa atau Jabal Safa, Bukit Safa. Baik, sampai di sini, alhamdulillah. Kemudian sampai di situ, kemudian perintah Allah lagi untuk terus berdakwah, dan ini insyaallah kita bahas di pagi hari ini. Yani as-sad'u bil haqqi wardudu fi'alil musyrikin, menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq secara terang-terangan, dan bagaimana sikap orang-orang musyrik terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama sembunyi-sembunyi orang-orang musyrik sebenarnya dengar, tapi mereka nggak peduli, dianggap nggak penting, karena apa? Belum menyentuh mereka, belum mengusik sesembahan-sesembahan mereka secara terang-terangan. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala dakwah sudah mengemban di penjuru Mekah ini. Turun surah Al-Hijr ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil jahilin atau 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak turun ayat ini mulai mengingkari khurafat, kesyirikan, dan takhayul-takhayul yang selama ini menjadi pegangan orang-orang Arab jahiliyah. Kita mengetahui orang-orang Arab jahiliyah itu mengenal namanya al-iyafah. Jadi iyafah itu sebelum mereka berangkat safar, bepergian, atau sebelum mereka itu misalnya melakukan pernikahan,
ada burung-burung tertentu yang hinggap, ini diterbangkan itu digetak mbok dikepyoi, terbang dilihat. Kalau ini terbangnya ke kanan, maka ini mereka tafaul, optimis. Ya. Kalau mereka terbangnya ke kiri, ternyata burung ini mereka tasyaum, pesimis, sehingga mengurungkan safarnya atau mengurungkan pernikahannya. Ya. Orang Arab jahiliyah juga ini mengenal at-torku namanya. Torku itu khutun, ya khutul fil ard. Jadi mereka datang pada dukun atau ahli melakukan torok ini, ditulis. Jadi membuat garis di tanah. Lalu dari garis ini dihapus, ya, sisa garis ini dibaca, ya, dibaca. Oh, ini nanti kamu itu baik atau kamu bernasib sial. Itu mereka seperti itu. Mereka juga mengenal sebagai tiaroh, ya, atau tatoyur, ya, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang mereka pahami. Ya, Arab jahiliyah itu kalau melihat burung gagak, mereka itu menganggap apes. Atau mendengar suara burung hantu, mereka menganggap apes. Ya. Kalau tentang angka-angka atau hari-hari, mereka menghindari seperti hari Sabat, Sabtu. Karena mereka menafsiri Sabtu itu sebagai furqah, perpisahan. Kalau nikahan, ojo sampai Sabtu. Ada seperti itu. Ya. Ini dibongkar oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan al-iyafatu wat-tarku wattiyaratu minal jibat. Jadi iyafah, torku, tatayyur tadi itu bagian dari jibat, ai asyaiton, ai as-sihir, bagian dari sihir. Sesuatu yang mempengaruhi hati tanpa sebab jelas. Itu sihir. Dijelaskan seperti itu khurafat. Ya. Pun kesyirikan-kesyirikan mereka dijelaskan. Diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dan disebutkan ya bahwasanya berhala-berhala, hakikat-hakikat berhala, mereka itu tidak bisa menolong mereka, tidak bisa menolong Quraisy, tidak menolong manusia, bahkan menolong mereka diri sendiri pun tidak bisa berhala-berhala tersebut. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau menjelaskan bahwasannya ya, menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menyembah kepada Allah itu juga kesesatan yang nyata. Ya. Sebagaimana kita ketahui orang-orang Arab jahiliyah itu mereka sudah kenal Allah, ya, sudah kenal Allah. Ya. Buktinya mereka kalau bersumpah juga wallahi, demi Allah. Ya. Di antara nama-nama mereka juga ada yang namanya Abdullah di zaman jahiliyah, hambanya Allah. Tapi di antara nama mereka juga ada nama Abdul Uzza, Abdul Lata, hambanya Uzza, hambanya Lata. Mereka juga bersumpahnya tidak hanya kepada Allah, juga ya wal Uzza, walad, ya demi Uzza, demi Lata dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itulah ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk la ilaha illallah, ya. Mereka faham kalau saya mengucapkan la ilaha illallah berarti saya akan meninggalkan sesembahan-sesembahan selama ini yang selama ini kami agung-agungkan. Mereka nggak mau. Ya, mereka mengatakan aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Dalam surat Shad. Apakah engkau Muhammad akan menjadikan sesembahan kami cuma satu? Ya, ini sesuatu yang mengherankan buat kami. Ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ada perintah fasda bima tu'mar, ya, sampaikan semua apa yang diperintah oleh Allah. Jadi perintah pertama yang paling utama adalah tauhid memang. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan pada manusia bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Ya. Beliau juga menjelaskan makna iman, ya. Dan menafikan, meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menjelaskan tentang makna iman kepada Rasul, kepada risalah, makna iman kepada hari akhir, yang bahwasannya seseorang itu ketika hari akhir tidak ada yang kekal kecuali mereka, amal mereka sendiri, usaha mereka sendiri, harta yang mereka infakkan semuanya, dan keutamaan-keutamaan di hari akhir.
Nah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini mulai mengusik. Ya, pasti apa? Pasti mulai mempengaruhi atau mengurangi pengaruh-pengaruh tokoh-tokoh selama ini yang ditokohkan. Ya. Kenapa? Karena ini mengungkap kebatilan mereka. Ya, ada di antara tokoh itu dimuliakan oleh orang-orang Arab karena memang berprofesi sebagai dukun, dan dukun di zaman itu bukan profesi yang menghinakan tapi mulia. Ya. Seperti ulama, kalau orang Yahudi itu ada masalah pergi ke ulamanya, pergi ke rohban, ahbar. Kemudian orang-orang Nasrani ada masalah mereka pergi ke ruhbannya, ke pendetanya. Kalau orang-orang Arab ada masalah pergi kemana? Ke dukun. Ya, ini menunjukkan posisi yang mulia. Ya, kita mengetahui sebelumnya ya, ketika terjadi perselisihan Zam-Zam dengan Mbah Hashim dulu penemu Zam-Zam. Apa yang mereka datangi? Orang ya Abdul Muthalib ya, kakeknya Rasulullah. Kemudian ketika ada sumpahnya Abdul Muthalib untuk mengorbankan anaknya itu yang kena Abdullah itu, ya, siapa yang didatangi ketika itu? Ya, untuk memutuskan perkara, ya ini dukun yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, ini tentunya para jamaah dimuliakan Allah, dakwah Rasulullah ini akan berpengaruh mengusik ketenangan para pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh kafir Quraisy terutama. Ya. Oleh karena itulah mereka ya ini mulai menentang ya. Dengan apa? Dengan berusaha untuk mempertahankan apa yang selama ini sudah ada di tengah-tengah kaum mereka. Ya. Bahwasanya apa yang mereka lakukan selama ini juga betul. Ya. Oleh karena itulah ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi mereka ketika mendapatkan dakwah tauhid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka tetap ingin apa? Bal yuridul insan liyafjura amamah. Akan tetapi manusia tetap ingin terus melakukan kemaksiatan, terus mempertahankan tradisi-tradisi yang salah selama ini, yakni tradisi khurafat, kesyirikan tadi, mereka menentangnya. Namun para jamaah dimuliakan Allah, yang mendakwakan tauhid ini seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang selama ini sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah memiliki kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Ini pemuda yang selama ini akhlaknya terkenal, yang akhlaknya sangat baik seperti Nabi Muhammad, sehingga mereka bingung apa yang harus dilakukan kepada Muhammad ini. Itu mereka berusaha memikirkan apa yang ada. Ya. Maka para jamaah dimuliakan Allah, ya, ini mereka tidak ada jalan lain kecuali berusaha untuk melobi, mendatangi pamannya, yakni Abu Thalib. Ya. Karena masih memperhatikan bagaimana Muhammad ini orang yang selama ini terkenal jujur, diakui memang kejujurannya di tengah-tengah kaumnya. Ya. Maka para jamaah dimuliakan Allah, mereka mendatangi Abu Thalib, ya, Abu Thalib pamannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya, masya rijal min asyrafi Quraisy, ya, berangkatlah beberapa orang dari kalangan tokoh orang Quraisy ila Abi Thalib, kepada Abu Thalib. Faqalu, dan mereka mengatakan, ya Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana. Wahai Abu Thalib, anak pamanmu, keponakanmu itu telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Ya. Mengatakan bahwasanya mereka yang tidak berhak disembah, nggak bisa menolong dan lain sebagainya. Wa abadin, dan juga mengolok-olok, artinya membuka aib agama kami. Ya, mengatakan bahwasanya tidak benar agama kami. Wasafa ahlamna, dan juga membodoh-bodohkan apa yang selama ini menjadi kegiatan kami. Ya. Adallala aba'ana fa imma an takfihi anna, dan telah menyesat-nyesatkan nenek moyang kami. Ya.
Maka jika kamu tidak bisa mencegah dia dari kami, wa imma an takhalli bainana wa bainahu, atau pilihannya biarkan dia berurusan dengan kami. Ya. Jadi maksudnya lek sampean gak iso ngendhek ponakane sampean piyambak, Pak. Wis sudah, biarkan kami yang akan menghentikan kemurakan jenengan. Fa innaka ala mithlu ma nahnu alaihi min khilafihi wa nakfihi. Dan posisi jenengan itu seperti kami sebenarnya. Jenengan kan masih beragama seperti kami. Maka apa yang dikatakan Abu Thalib, ya, beliau menyatakan bahwasannya menolak secara bahasa yang lembut, berusaha menolak mereka secara cara yang baik, ya, sehingga mereka berpaling dari Abu Thalib tanpa mendapatkan hasil, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dakwanya secara terang-terangan, mendakwakan agama Allah dan mengajak manusia untuk masuk Islam. Ini yang awal-awal dakwah secara jahar atau secara terang-terangan. Nah, selanjutnya para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy itu bermajelis, artinya mereka bermusyawarah untuk menahan, untuk mencegah orang-orang yang berhaji mendengar dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena musim haji mau dekat datang. Ya. Maka berlalulah berbagai hari hingga telah dekat musim haji. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menampakkan dakwah Islam. Ya. Maka orang-orang Quraisy ketika sudah mau dekat musim haji, mereka mengetahui bahwasanya orang-orang Arab akan, seluruh penjuru Arab akan mengunjungi Mekah, mengunjungi Ka'bah. Ya. Nah, dan tentunya mereka pasti akan mendengar tentang keadaan dakwanya Nabi Muhammad. Mereka sedikit banyak pasti mendengar dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Arab Quraisy, pemimpinnya, ini membekas dakwahnya pada hati orang-orang Arab, seluruh penjuru Arab itu, sehingga nanti mereka masuk Islam. Ini yang dikhawatirkan. Nah, maka kemudian mereka berkumpul di rumahnya Al-Walid bin Mughirah, ya, bapaknya Khalid bin Walid, ya, berkumpul di situ. Untuk apa? Untuk menyatukan satu kata, apa yang akan mereka katakan tentang Muhammad, ya. Supaya orang-orang dari seluruh penjuru Arab ini percaya atas apa yang divoniskan orang-orang kafir Quraisy terhadap Muhammad. Kalau berbeda-beda, maka mereka, orang-orang yang haji, akan merasa bahwasanya ini mendustakan saja, ya. Maka berkumpullah, bermusyawarahlah. Maka sebagian mereka kemudian mengungkapkan, ya, Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Al-Walid bin Mughirah ini kemudian memulai, ya, ajma'u fi ra'yan wahidan wala takhtalifu fayakdzibu ba'dukum ba'dha. Gini, jenengan saya kumpulkan di sini, kita berkumpul di sini. Ayo kita satukan suara menjadi satu suara saja, jangan berbeda-beda, ya, sehingga kita bisa saling mengingkari. Ya, Muhammad itu apa? Kalau dia mendakwakan kan Muhammad, ya, saya adalah utusan Allah. Ya, nanti kita sebutkan dia bukan utusan Allah. Jadi kita sebut apa sekiranya kita tidak saling membantah satu sama lain. Maka orang-orang mengatakan fa anta faqul, jenengan riyen Pak Walid. Maka Pak Walid bin Mughirah mengatakan, ya, bal antum faqulu asma, ya, mboten jenengan riyen kula mirengaken. Qalu, maka orang-orang kafir Quraisy yang berkumpul di situ mengatakan, naqulu kahin. Gini saja, kita katakan Muhammad itu dukun. Qala, maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, la wallah ma huwa bikahin.
Ya. Enggak, demi Allah loh. Ini loh, sumpahnya demi Allah kan. Berarti dia mengenal Allah. Tapi kenapa disebut musyrik? Ya tadi, ya mereka mengakui Allah yang mencipta, tapi disuruh menyembahnya kepada Allah, mereka tidak mau. Ya menyembah banyak berhala. Mereka sumpahnya la wallah ma huwa bikain. Tidak, demi Allah, dia bukan seorang dukun. Laqad ra'ainal kuhan, kita telah melihat bagaimana sih penampilannya dukun-dukun itu. Ya. Fama huwa bizamzaman tilkahin wala saj'ahu. Ya, dia itu enggak qomat kamit, ya, seperti dukun selama ini, juga tidak baca mantra-mantra. Jadi kalau kita katakan kepada orang-orang yang berhaji dia dukun, maka orang berhaji mengatakan, "Oh, dukun kok model ini, dukun ini." Ya, seperti itu. Enggak sepakat. Lalu ada yang usul kemudian qalu fanaqul. Oh, kalau gitu kita katakan majnun. Ya, kita katakan dia orang gila. Ya. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, "Ma huwa bimajnun." Enggak, dia tidak gila ini. Laqad ra'aina al-janun wa 'arafnaha. Atau wa'arafnahu. Kita telah melihat ya opo sih penampilannya wong gendeng itu. Ya, dan kita kenal mosok kita katakan Muhammad itu gendeng. Kok ngene wong yang ganteng, bersih, ucapannya ini ya jelas ya. Pasti orang yang berhaji nggak percaya kalau kita katakan Muhammad itu orang gila. Ya. Wa ma huwa bi khanaqati wala takhalaja wala waswasa. Dia juga bukan sedang tertekan atau stres ya. Dia juga bukan kerasukan, juga bukan kena waswas ya. Justru pribadinya kebalikannya. Ya, dia pribadi yang bahagia, dia pribadi yang ya bisa menjadi solutif, memberikan solusi-solusi, ya tidak was-was, tenang. Maka nggak sepakat orang gila. Lalu para jamaah sekalian, ada usulan yang ketiga. Kita katakan syair saja, penyair. Qala, maka Al-Walid mengatakan ma huwa bisyair. Ya, dia bukan penyair. Laqad arrafna syair kullahu. Kita telah mengenal bagaimana bentuk-bentuk syair di dalam Arab ini. Ya, ada yang zajara, hazaja, qarida, maqbuda, mabsuta. Ya, itu bukan ucapannya, bukan mengandung itu semuanya. Ya, bukan sajak-sajak yang kita kenal itu. Wa ma huwa bisyair. Dan dia bukan ya seorang penyair. Qalu, maka tidak sepakat lagi. Maka ada usulan sahir. Ya, dia penyihir. Ya. Qala ma huwa bisahir. Maka Al-Walid mengatakan bukan. Dia bukan penyihir. Laqad ra'ayna sahar wa sahrum. Dan kita melihat bagaimana para penyihir-penyihir. Ya, dan apa sihirnya? Dia juga tidak melakukan hembusan-hembusan, tiupan-tiupan, tidak membuat bohol-bohol dan lain sebagainya. Qalu, maka orang-orang yang rapat itu mengatakan famanakul, jenengan tolak kabeh wis opo iki? Apa yang akan kita katakan ini ya? Ya. Kita katakan dukun gak oleh, wong gendeng gak oleh, penyair gak oleh, penyihir gak oleh. Ya, kemudian para jamaah dimuliakan Allah, ya. Qala, maka Al-Walid mengatakan wallahi inna laqaulahu lahalawah. Demi Allah, ucapannya Muhammad itu selama ini manis. Ya, wa in asallahu lazar'ah, dan juga ya ucapannya seperti tandan anggur yang nikmat. Ya, fa in fara'ahu lajah, dan juga pokoknya wis ya manis pokoknya. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa 'arafa annahu batil. Ya. Wa ana qarabal qawlu fihi la an naqulu sahir. Dan kita mengetahui apa yang kita katakan sebenarnya ya salah semuanya. Cuma sing paling cedek, sing paling memungkinkan, yang paling rasional ya kita sebut penyihir saja. Ya. Ja'a biqaulin wa sihar yafraqu bainal mar'i wa abihi. Karena dia itu pandai retorika kata-katanya ya. Dengan kata-katanya dia pandai mempengaruhi orang ya. Sehingga paling cedek, paling cocok ya, paling mendekati ya kita sebut saja, satukan kata, kita sebut dia seorang penyihir. Hati-hati, jangan dekati dia, nanti kamu tersihir. Itu maksudnya, supaya orang-orang enggak mendekati Nabi Muhammad SAW, tidak sampai mendengarkan dakwah Islam. Ya.
Dia telah berhasil mempengaruhi seorang sehingga pisah dengan bapaknya. Wa bainal mar'i wa akhi, saudara antar saudara, juga dengan suami istri bisa karena ucapannya, juga seorang dengan keluarganya, ya. Dan ini semuanya bisa pecah karena pengaruh ucapannya. Jadi sepakat kemudian para jamaah dimulakan Allah, ya, yang mereka bisikkan kepada orang-orang yang berhaji ketika itu, mereka melakukan konspirasi bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang sahir. Ini yang paling dekat. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, ya, di sebagian riwayat lain ketika Al-Walid itu dalam rapat ini ternyata tidak disepakati apakah ini dijuluki dukun, apa majnun, apa penyair, apa penyihir, maka orang-orang mengatakan, silakan kamu sendiri wahai Walid, menurutmu apa? Karena kamu menolak semuanya. Ya. Maka Al-Walid mengatakan pada orang-orang, amhiluni hatta afkar fi dzalik. Kasih kesempatan aku tak mikir opo sing paling cocok. Ya, fa dhallal wali yufkir wa yafkar. Maka dia Walid ini berpikir keras, opo ya kira-kira ya? Apa kira-kira yang pas untuk Muhammad ini kita juluki ini? Karena ya 4 itu dukun, orang gila juga enggak cocok untuk dia ini. Dia berpikir keras, ya, yang kemudian berpikir kerasnya ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang dia di dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 sampai 16, ya. Jadi di dalam surat Al-Mudaththir, ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Sudah, biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendirian itu. Siapa yang dimaksud dengan ayat ke-11 dari surat Al-Mudaththir ini? Al-Walid, bapaknya Khalid bin Walid. Ya. Kalau sudah kena nas seperti ini, kira-kira nanti Al-Walid ini masuk Islam apa enggak? Tidak, sudah kena nas ini. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan itu orang yang aku ciptakan sendiri itu. Wa ja'altu lahu ma'alam mamduda, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, ya. Ini kaya raya, dan Al-Walid bin Mughirah ini termasuk donatur terbesar ketika renovasi Ka'bah. Ya, ketika Rasulullah umur 35 tahun. Ya, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Ya, Al-Walid ini donatur besar, kaya raya. Ya. Wa banina syuhuda, dan anak-anaknya yang selalu bersama dia. Ya. Anak-anaknya dari, kalau ada yang kita tahu kakaknya Khalid bin Walid, kakak tapi beda ibu, yakni Al-Walid namanya, Al-Walid bin Al-Walid, yang masuk Islam dahuluan. Ya, dia berperang Badar itu dalam keadaan terpaksa. Sebenarnya dia nggak suka perang Badar itu di pihak kaum musyrikin. Dia sudah ragu-ragu. Waktu dijadikan tawanan perang Badar, dia sudah tertarik dengan Islam. Dia cuma menyembunyikan dulu karena apa? Khawatir fitnah. Fitnahnya apa? Fitnahnya bahwasanya dia masuk Islam ya karena ingin supaya tidak disuruh bayar tebusan. Nah, lalu dia itu, kakaknya ini nunggu, ya, sambil mengatakan, ya, mintalah tebusan pada keluargaku sugih. Ya, akhirnya datang Khalid bin Walid sana, ya, kemudian nebus banyak, ya, selama perjalanan, kemudian dibawa pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan Al-Walid mengatakan pada Khalid, ya, saya masuk Islam. Wah, celaka awakmu, wis tak bayar kon ngomong masuk Islam itu loh. Itu katanya pada Khalid bin Walid, itu tahun 2 Hijriah. Ya, nah maka Al-Walid mengatakan, memang saya sengaja bebaskan dulu baru saya menyatakan keislaman. Kenapa? Kalau saya masuk Islam di penjara, saya khawatir dituduh karena nggak mau bayar tebusan. Akhirnya ditinggalkan itu sama Khalid bin Walid. Ya. Nah, sedangkan Khalid bin Walid itu nanti tahun 7 Hijriah baru masuk Islam. Baik, ini anak-anaknya, wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Ya, dan aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Kala innahu kana li ayatina anida, sekali-kali tidak.
Ya, tidak akan aku tambahkan karena apa? Sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Ya, saurhiquhu sa'uda. Akan aku bebani mereka mendaki-pendakian yang memayahkan, ya. Saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Nah, ini maksudnya apa? Memikirkan julukan apa yang pas untuk Muhammad itu. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Ya, celakalah apa yang dia pikirkan dan apa yang dia tetapkan. Karena kemudian dia menetapkan bahwasanya kita sepakat saja, ya, kita sebut Muhammad sebagai sahir. Kita wanti-wanti orang yang berhaji jangan dekati Muhammad karena dia penyihir. Ya, nanti kamu kalau tetap itu kamu akan terpengaruh. Ketahuilah, ya, di kami masyarakat kami itu suami dan istri bisa pisah karena ikut Muhammad, suaminya atau istrinya ikut Muhammad, terpengaruh pada agamanya Muhammad. Anak dengan bapaknya bisa pisah, ya, anak dengan keluarganya bisa karena apa? Terpengaruh ucapannya Muhammad, ikut agama barunya Muhammad. Ini yang ditetapkan oleh Al-Walid bin Mughirah. Summa nazar, ya, lalu dia melihat, memikirkan. Summa abasa wa basar, ya, kemudian setelah itu dia bermuka masam dan merengut. Saking merengut, golek sing cocok maksudnya. Berat dia memikirkan dengan mendalam. Apa ya kira-kira sing cocok untuk menjuluki Muhammad ini supaya orang-orang nggak mau mendekatinya. Itu yang dia pikirkan. Ya. Tsumma adbara wastakbar. Ya, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadza sihru yu'thar. Dia mengatakan, nah ini sing cocok. Ini adalah sihir yang mempengaruhi, yang dipelajari, ya. In hadza illa qaulul bashar, ya, tidak lain ini hanyalah perkataan manusia. Sauslihi saqar, aku akan memasukkan ke dalam neraka saqar. Lihat, ya, jadi kalau sudah kena nas ini ya sudah. Al-Walid bin Mughirah, ya, padahal masih ada kesempatan dia masuk Islam. Kalau sudah turun seperti ini pertanda bahwasanya sampai mati Al-Walid bin Mughirah juga tidak masuk Islam. Karena apa? Kalau masuk Islam berarti ayatnya salah. Seperti kasus pada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab sebenarnya kalau mau niat menghinakan Islam dan Nabi Muhammad, masuk Islam saja. Berarti ayatnya salah itu. Sudah kadung tabat yada Abi Lahab. Tapi masya Allah, ya, ini adalah mukjizat Allah, ya, mukjizatnya diberikan pada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran benar adanya. Maka sesudah majelis ini sepakat pada ketetapan ini, yang pertimbangan besarnya paling utama dipertimbangkan oleh Al-Walid bin Mughirah, menetapkan bahwasanya satu kata kita juluki Muhammad sebagai sahir, penyihir. Maka mereka duduk mereka, ya, siap-siap mereka nyanggung di setiap jalan yang dilintasi manusia yang berhaji, ya, tatkala musim haji masuk, ya, tidaklah setiap orang yang lewat, ya, jalan-jalan menuju ke Mekah kecuali mereka menjelaskan hati-hati. Ya, Mekah sekarang ini ada yang perlu dibicarakan, ada yang kasus-kasus yang baru, tak kanan-kanan, ada orang yang mengaku sebagai utusan Allah, namanya Muhammad, membawa agama baru, ya. Hati-hati, dia itu penyihir, ya, pinter nyihir, mempengaruhi orang. Kalau sampean mendekat, mendengarkan ucapannya, pasti sampean terpengaruh. Jauhi. Ya, semuanya dikatakan seperti itu. Ya, delegasi haji zaman jahiliyah, ini semuanya dibilang seperti itu. Dan termasuk diantaranya para jamaah dimakan Allah, orang yang paling getol, ya, memusuhi dakwanya Nabi Muhammad adalah Abu Lahab, ya. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattabi'un nas. Rasulullah itu mengikuti orang-orang yang berhaji, ya. Idza wafal musim fi manazilihim wa fi uqad majanna dzil majas. Jadi ketika musim haji sudah tiba, Rasulullah mendatangi tempat-tempat mereka kemah di Uqad, Majinah, Dzil Majas, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Lahab wara'a yaqul, dan Abu Lahab itu mengikuti Rasulullah di belakangnya itu sambil mengatakan la tuti'uhu fa innahu sabiun kadzab, ya, ojo dieloki, ya,
dia itu adalah pengikut agama baru, tukang goro, ya, tukang pendusta. Jangan diikuti dia. Ojo percaya Pak. Ya, niki lo, ya, pemeluk agama baru, membawa agama baru, dia tukang dusta. Itu diikuti maneng. Rasulullah menjelaskan, ayo sembah Allah, saya adalah Rasulullah. Di belakangnya Abu Lahab Yahudi pun diikuti orang itu Pak. Karena dia apa? Dia membawa agama baru, dia tukang dusta. Sabiun kadzdzab. Ya. Hingga kemudian para jamaah dimulakan Allah, hampir seluruh delegasi-delegasi yang Arab yang musim haji ketika itu Rasulullah SAW menyampaikannya. Hingga apa? Tersebarlah desas-desus tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke seluruh penjuru negeri Arab. Ma'asyiral muslimin hafizani wa hafizakumullah. Kemudian ya, orang-orang yang Arab sebagaimana kita ketahui sebelumnya nggak peduli karena ini sudah menyangkut tentang diri mereka, mengusik tentang apa yang ada pada diri mereka. Mereka maka berusaha untuk menghalang-halangi dakwanya Nabi Muhammad SAW. Tapi belum jalan kekerasan, belum terfikir seperti itu karena wajar ya, ini baru ya. Lek kena diindekno ya mereka bersyukur, mereka ya artinya mereka senang. Kalau tidak ya mereka memikirkan cara-cara yang lain. Nah, di antara cara yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghadapi dakwanya Nabi Muhammad SAW, yang pertama ini menggunakan kekerasan verbal namanya. Ya, kalau sekarang itu kekerasan verbal. Ya, jadi kekerasan tidak fisik tapi mental, menjatuhkan mental, ya, melakukan sukhriyah, sindiran, tahqir, hinaan, ya, istihza, ejek, takdzib, mendustakan, ya, tadhik, menertawakan, ya, qasadu biha takdzilul muslimin, yang targetnya adalah menghina kaum muslimin, terutama pimpinannya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tahwini quwwatul ma'nawiyah, dan juga mereka melemahkan semangat dan tujuan selama ini. Faramun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitami hazalah, maka yang mereka tuju adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dia seorang kedil, mereka mencelanya, mereka menista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam surah Al-Hijr apa yang mereka lakukan seperti mereka mengatakan waqalu, dan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikr, Al-Quran, innaka lamajnun, kamu itu orang gila. Muhammad gila. Ya. Jadi ini berat. Jadi berat sebenarnya kekerasan verbal. Misalnya kita itu dituduh gendeng gitu loh. Ya, gendeng. Ya. Ojo melok wong iku gendeng. Iku katut aliranan wong iku gendeng saiki. Nah, berat ini, berat. Walaupun kita sekarang yang mendengarkan ringan, tapi kalau kita mengalami sendiri, bayangkan kita mengalami sendiri. Jadi kita misalnya rajin ya sholat, kemudian rajin mengajak manusia kepada agama Allah, menjelaskannya. Orang-orang ini benci, lalu menjuluki kita itu gendeng, ya gila, berat. Ya, kalau nggak kuat-kuat mental, maka itu akan bunyi. Mereka juga menjuluki Rasulullah SAW sebagai penyihir, ya, dan pendusta. Ya, di dalam surah Shad ayat keempat mereka mengatakan wa'ajibu anja'ahum mundzirum minhum. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu ya takjub, heran dengan apa yang datang pada mereka, peringatan-peringatan pada mereka. Waqal, dan mengatakan al-kafirun, orang kafir itu hadza sihrun kadzdzab, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Ya. Penyihir itu pembohong. Jadi kita misalnya dicap pembohong, berat. Ya, dicap penyihir, berat. Ini dicapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seperti yang mereka katakan, ya, Rasulullah dituduh gila seperti di dalam surah Al-Qalam ayat 51. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka
tatkala mereka mendengar ayat Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Muhammad itu gila. Wes julukan sing welek-welek disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya jangan aneh misalnya kalau orang yang berpegang teguh pada ajaran Islam ini, cara diantara cara menghentikan dakwah itu menjuluki pribadi-pribadinya, langsung dituju disasar. Kalau mungkin sekarang ini hal yang disebut gila dan lain sebagainya ini tidak akan menghentikan. Yang paling cocok misalnya, oh dia radikal, dia teroris, dia intoleran, itu yang bahasa sekarang. Ya, maka kita sebagai orang yang cerdas para jamaah dimulakan Allah, kalau ada orang dituduh seperti itu harus cross check. Ya, jangan seperti orang-orang kafir Quraisy dulu. Orang kafir dulu nuduhnya ngawur, ya, maka diantara mereka juga demikian. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu bukan gila, Nabi Muhammad bukan penyihir, ya, Nabi Muhammad itu bukan pendusta. Tapi tetap mereka tuduhkan supaya apa sih? Supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya, supaya mentalnya down. Demikian pula para pengikut, ya, orang-orang mukmin yang memang kenyataan di mana-mana pengikut awal para nabi itu dari kalangan rakyat jelata. Ya, bukan orang yang punya pengaruh. Ya, ada juga 1-2, tapi mayoritas dari kalangan rakyat jelata. Mereka menghinanya. Oh, ini tak orang-orang yang mendapatkan anugerah itu, mendapatkan rahmat, mendapatkan keutamaan di tengah-tengah kami. Seperti di dalam surah Al-An'am ayat 53. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin." Dan demikianlah fatanna ba'dhum bi ba'd, kami uji sebagian dengan sebagian yang lain, liyaqul, supaya mereka mengatakan ahaula, inikah mereka manallahu alaihim, yang Allah unggulkan atas mereka, min bainina, di tengah-tengah kami, inikah orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah itu mengetahui orang-orang yang pandai bersyukur? Ya. Pun demikian para jamaah dimulakan Allah, tatkala mereka menjumpai para pengikut Islam, ya, mereka itu melakukan teror-teror. Ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya para pendosa-pendosa itu, para kriminal-kriminal itu, orang-orang kafir Quraisy itu, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka itu mentertawakan orang-orang beriman. Ya. Wa idza marru bihim yataghamasun, tatkala orang beriman itu lewat di tengah-tengah mereka, mereka itu mengedeknya. Berat. Jenengan di kampung saja misalnya tiba-tiba ditertawakan. Seorang perempuan tiba-tiba ya misalnya, "Ustazah, assalamualaikum." Ya, assalamualaikumnya bukannya salam tapi melecehkan kadang. Itu berat lewat itu. Berat. Ya. Atau dikedipin mata. Gil. Pak Ustadz, ya, diceluk Pak Ustadz gitu ya. Tapi bukan memang niatnya lo itu, tapi untuk melecehkan kadang kan. Ya. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Wah, aku mari cerita dia. Wah, mari ganggu mental seperti ini. Mereka saling bercerita. Ya, itu di sekitar Ka'bah itu mereka jagongan, bagaimana yang mereka lakukan diceritakan. Yang mereka mentertakan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, tatkala kumpulan mereka melihat ya orang-orang mukmin, mereka mengatakan itu loh orang yang tersesat, terpengaruh oleh Muhammad seakan. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal kami tidak memerintahkan mereka jadi penjaga, tapi mereka terus mengikuti kaum mukminin melakukan teror mental, kekerasan verbal. Ini cara pertama ya untuk menghentikan dakwah. Metode kedua para jamaah dimulakan Allah, yakni mereka itu taswiyah, melakukan pencemaran, ya, ta'alimahu, terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, ya, dan mereka menebarkan apa?
asyubuhat, ya, subuhat-subuhat, kerancuan berpikir. Dan mereka mengutus, ya, menyaingi dengan da'iyat-da'iyat, ya, al-kadzibah. Mereka menyebarkan statement-statement yang keliru terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap pribadi-pribadi yang mengikuti Islam, memperbanyak, ya, statement-statement tersebut supaya apa? Supaya ini juga menghentikan dakwah. Misalnya apa yang diajarkan, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cerita-cerita para nabi, mereka mengatakan waqalu asatirul awwalin iktatabaha fayatumla alaihi bukratan wa asila. Wah, itu yang diajarkan Muhammad itu, ya, itu dongengan-dongengan orang yang dahulu. Ya, dimintanya supaya apa? Ditulis, lalu dibacakan dongengan itu kepada, ya, mereka setiap pagi sore. Ya, aslinya Muhammad itu duduk wahyu itu belajar dongeng-dongeng diceritakan, ya, yang masa lalu tentang Nabi Adam, tentang nabi-nabi sebelumnya, itu cerita-cerita masa lalu. Ini untuk apa? Mendegradasi ajarannya Nabi Muhammad. Jadi mereka ini melakukan teror mental pada pribadi-pribadi. Tidak hanya itu, yang kedua ini apa? Mendegradasi, ya, ajaran Rasulullah SAW, sekiranya mereka tidak percaya bahwasanya ini sama saja. Ya seperti yang dilakukan sekarang. Kalau sekarang itu mengatakan bahwasanya, oh ya, ajaran ini, ajaran Al-Quran ini sudah dikurangi. Ya, ini untuk apa sih? Untuk mendowngrade, untuk menurunkan tingkat kepercayaan kita pada Al-Quran. Ya, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah, bahwasanya Al-Quran ini tidak lengkap. Oh, Al-Quran ini tulisannya Utsman bin Affan, ya, makanya dikenal dengan Mushaf Utsman bin Affan. Orang yang sebelumnya tidak belajar ini bisa terpengaruh loh. Oh iya dah, diceritani bagaimana dulu Utsman bin Affan itu membakar tulisan-tulisan lain selain yang dicetakannya. Wah, orang yang sebelumnya belum belajar, ternyata gitu dah, saya baru tahu. Mulai mereka downgrade-nya seperti itu. Kenapa sih yang dilakukan oleh Syiah misalnya seluruh sahabat itu kafir kecuali beberapa saja? Karena apa? Karena mereka secara keilmuan hadis tidak bisa untuk menentang. Maka dibatalkan dengan apa? Yang meriwayatkan hadis. Abu Hurairah kafir itu, Aisyah kafir itu. Nah, supaya itu mendowngrade. Ini sama dengan orang-orang kafir Quraisy dulu, ya, mendowngrade ajarannya, ya, supaya tidak percaya pada wahyunya. Dikatakan itu dongeng, itu Muhammad itu belajar, suruh nuliskan terus dibaca pagi sore, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Di dalam surah Furqan ayat keempat, orang kafir Quraisy mengatakan in hadza illa ifkun iftara wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Ini adalah sesuatu yang dibuat-buat dan dibantu oleh orang yang lain. Muhammad itu ada tim, ya, khusus yang membantu dia, ya. Di ayat lain surah An-Nahl ayat 103, innama yu'allimuhu bashar, ya, ketahuilah sesungguhnya dia diajari oleh seseorang, ya. Innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilai ajami wa hadza lisanun arabiyyun mubin, ya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu orang ajam, dan ini adalah bahasa Arab secara jelas. Kalau dituduh bahwasanya Muhammad belajar dari Syam, orang-orang Romawi, Ahlul Kitab, Nasrani, ya, ini mereka lupa bahwasanya bahasa mereka itu bahasa ajam, bahasa non Arab, dan sedangkan Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab yang fasih. Ya. Bahkan mereka mengatakan ma li hadzal rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, di dalam surah Al-Furqan ayat ke-7. Mosok Rasul macam ini, Rasul kok mangan seperti biasa, melaku nang pasar, belanja nang pasar. Rasul kok seperti ini, ya, seperti itu mereka. Laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Ya, mereka mengatakan kok gak diturunkan sebagai malaikat yang sebagai peringatan, kok Rasul macam gini. Kalau Rasul itu ya harus, ya, keren, harus misalnya nggak melaku seperti ini, nggak ke pasar dan sebagainya. Ini yang mereka katakan, gitu loh. Dan di dalam Al-Quran contohnya banyak sekali. Hingga para jamaah dimulakan Allah, ada orang namanya Nadhr bin Al-Haris. Ini salah satu orang yang pandai bercerita, ya.
Lalu untuk menyaingi Rasulullah, jadi di antara metode Al-Quran kan kisah-kisah umat-umat terdahulu kan. Maka dia sampai disempat-sempatkan belajar tentang kisah-kisah kerajaan Persia, tentang Rustum, tentang Asfandiar, ya, sampai disempat-sempat kok di kober-kober belajar cerita-cerita yang menurut dia bisa menyaingi cerita-cerita kisah-kisah Al-Quran. Ya. Tsumma dzahaba an-nadhr ila Hira, lalu dia pergi ke Hira sana, daerah wilayah Persia. Ya, setelah mereka belajar, Al-Haris ini belajar, lalu dia fakana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan, maka setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk litadzkir, untuk mengingatkan orang-orang billahi kepada Allah, wa tahdzir, dan memberikan peringatan min nikmati, dari hukuman-hukuman Allah, alfan nazar, di hari akhir nanti. Wa yaqul, dia mengatakan, wallahi ma Muhammad bi ahsana haditsan minni, demi Allah, ya, apa ucapan Muhammad itu tidak lebih baik daripada ucapanku, sampean rungono. Ya, lalu dia bercerita, ya, Persia, diceritani Persia gini tentang Rustum, tentang Asfandiar. Tsumma yaqul, mengatakan, bima ada Muhammad ahsana haditsan minni, dengan apa landasan kalian mengatakan ucapan Muhammad itu lebih bagus daripada ucapanku? Seperti itu. Bahkan ya disaing dengan itu. Dan diriwayatkan Ibnu Abbas, nadhar itu sampai apa? Ishtara qainat, membeli budak perempuan. Ya. Fakana la yasma'u birijrin mal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam illa salatu alaihi wahidan minha wa tad'amu wa tasqihi wa tawnilahu. Ya. Setiap orang-orang itu mau berusaha mendengarkan ceramahnya Nabi Muhammad, pituturnya Nabi Muhammad, maka budak perempuan ini mulai, ya, disuruh apa? Disuruh nyanyi, ya, disuruh, ya, supaya orang-orang ini gak konsentrasi terhadap ucapannya Nabi Muhammad, supaya lebih tertarik. Jadi dia kemudian beli bidu wanita, ya. Jadi disaingi dengan nyanyi-nyanyi, hatta la yabqa lahu mailun ila Islam, sampai orang-orang itu tidak condong lagi pada Islam, hingga turun kemudian surat Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa, ya, ulaika lahum adzabun muhin. Wa minan nasi, dan sebagian manusia itu may yashtari lahwal hadis, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna, ya, jadi memperjualkan, ya, memainkan kata-kata, ya, nyanyi, liyudilla asabilillahi bighairi ilm, untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah tanpa ilmu. Ya, ini cerita tentang siapa? Ya, tentang Nadhr bin Al-Haris tadi. Jadi ayat ini tentang Nadhr bin Al-Haris, ya, yang menyewa bidu wanita. Setiap kali Rasulullah membacakan Al-Quran disaingi dengan nyanyi-nyanyian, gitu loh. Makanya nyanyi-nyanyian ini sebenarnya sama sekarang, banyak anak-anak yang tertarik nyanyi melupakan Al-Quran, karena sama-sama yang diserang itu hati, dada. Ya, kalau sering mendengarkan nyanyian, pasti dada ini nyanyi sendiri. Iya. Kalau jenengan mendengarkan Al-Quran terus, Al-Quran ini, ya, jadi dada ini baca Al-Quran sendiri kok. Ya. Tapi kalau bersamaan pasti Al-Qurannya kalah. Kenapa? Karena pengaruh setan juga. Ya. Wa yattakhidhahu huzwa, dan menjadikan sebagai yang main-mainan, ya, olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka lah mendapatkan siksaan yang menghinakan. Jadi ayat ini, ya, turun tentang An-Nadhr bin Al-Haris tadi, yang menyaingi Rasulullah ketika membacakan Al-Quran, ya, disaingi dengan bidu wanita. Cara keempat pada jamaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi cara satu, cara dua, ya, mencemarkan. Cara ketiga dengan menyaingi, ya, menyaingi dengan cerita-cerita dan juga dengan lagu-lagu. Cara keempat adalah yakni mereka musawwamat hawalu biha ayyatalaqal Islam
wal jahiliyah fi mutasannafi at-tariq bi ayatriku al-musyrikina ba'da ma hum alaih. Jadi intinya menawarkan persamaan, kompromi lah. Kompromi wis ngene, wis kita damai dengan cara sampean gelem kompromi. Wis gak usah saling menghina yo, ya saling menghina ndak usah. Mereka menawarkan perdamaian, ya bahwasanya setahun kami akan menyembah Tuhanmu Muhammad gantian ya. Kemudian setahun lagi kita akan kamu harus menyembah Tuhan kami. Ya. Lalu Allah menjelaskan waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka sebenarnya menginginkan supaya kamu bersikap lunak sama seperti mereka. Ya. Jadi diajak kompromi. Cara keempat wis ini wis cek rukun, wis gak usah ngilok-ngilokno ya. Ayo kita bersatu, masyarakat podo wis meneng pokoknya wis saling menghormati. Ya, wayahe ibadah nang sembahanmu Muhammad kami ikut, nggo lewahi ibadah nang sembahan kami juga ikut. Seperti riwayat Ibnu Ishaq dengan sanadnya mengatakan iqtaradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu wa huwa yatuful bi Ka'bah, sedang tawaf di Ka'bah. Ya. Lalu ada yang menghampiri, di antara mereka adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza. Juga yang kedua Al-Walid bin Mughirah. Yang ketiga Umayyah bin Khalaf. Yang keempat Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka ini 4 orang ini termasuk orang sesepuhnya kafir Quraisy. Biasa sesepuh wis sing rukun le, wis mandek le ya. Ini tak urut le wis carane wis ojo keras-keras. Kape iku nang masyarakat. Ya Muhammad le halumma fal na'budu ma ta'budu sing ngene wis. Ini secara rukun wis wong tak jake nyembah sesembahanmu. Wa ta'budu ma na'budu. Engko sampean yo melok pisan ya. Cegah anu wis cegah tukaran ae. Sampean kok ganti. Kene wong tak anu tak jak nyembah Tuhan sampean yo nyembah Tuhan. Fanastariku kene sing rukun bareng-bareng. Ya, fanahnu wa anta fil amr. Sehingga kami dan kamu ini wis satu urusan, satu perkara, satu kesatuan. Ya. Fa in kana allazi ta'budu khairan mimma na'budu kunna qad akhadna bi khidna minhu. Ya. Kalau nanti ternyata apa yang kamu sembah itu memang yang benar, yang baik, maka kami kan sudah pernah nyembah. Artinya kami juga ikut mendapatkan kebaikan. Wa in kana ma na'budu khairan mimma ta'budu kunna qad akhadna bi khaddika minka. Kalau ternyata yang kami sembah itu lebih baik daripada sembahmu, kamu kan juga ikut nyembah. Jadi nanti kamu juga selamat, begitu kan. Wis ngono le. Ya iki bijak sekali. Kan wis tahu ya. Di akhirat kok misalnya sing jaremu akhirat ya, dihukumi ternyata sesembahanmu bener, kami wis tahu melok nyembah. Engko ternyata di akhirat itu sing bener sing tak sembah kan pun wis nyembah pisan selamat wis. Ya, maka ya turunlah surat Al-Kafirun itu. Ya. Jadi nasihat-nasihat bijak semacam itu kalau sekarang muncul ya persis seperti ini, seolah-olah bijak. Ya, tapi mengajak kafir bersama sebenarnya itu ya. Ya. Maka turunnya surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Maka Rasulullah disuruh jawab kepada 4 orang ini. Pimpinannya orang-orang kafir, delegasinya orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya. Bukan qul ya ayyuhal non muslim loh ya, ini jelas ya. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya, sekali-kali aku tidak akan menyembah ya sama sekali apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga jangan menyembah apa yang aku sembah. Ya. Wala ana abidun ma'abadum, dan saya juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agama-agama kalian, agamaku yo agamaku. Inilah sejatinya toleransi itu ya. Jadi cukup tidak dicampur ya. Itu diantara cara untuk menghentikan ya. Jadi sebenarnya dari ini ketika Rasulullah SAW misalnya mau, maka sama dengan mereka kan juga mengenal Allah kan.
Mereka juga mengenal Allah, mereka juga mau menyembah Allah. Orang kafir itu juga mau menyembah Allah. Cuma kenapa disebut kafir musyrik? Karena gak mau menyembah Allah tok gitu, ada tok enggak ono. Menyembah Allah iya, menyembah selain Allah iya, sehingga mereka disebut sebagai musyrik. Ya, padahal makna kalimat la ilaha illallah itu hanya mau menyembah Allah saja. Baik, ini 4 cara yang dilakukan oleh mereka. Baik, sampai sini dulu pelajaran yang dapat kita ambil para jamaah dimulakan Allah. Yakni yang pertama, kaum yang sesat akan menentang dakwah yang mengusik mereka. Selama tidak mengusik, tidak akan. Ya, kita tahu ada beberapa sekumpulan itu Rasulullah dihina diam. Ya, agama Islam dihina diam. Tapi ketika pimpinan organisasinya dihina, wah tahu bermate-matean ini banyak seperti itu. Kenapa? Karena mulai mengusik diri mereka. Padahal harusnya Rasulullah itu di atas semua yang apa kita cintai. Ya, manusia yang paling kita cintai sesudah Allah Subhanahu wa taala, sesudah Zat yang Maha menciptakan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kita cintai daripada diri dan keluarga kita. Tapi kenyataan banyak ketika Rasulullah itu sok bijak dia, maafkan tidak. Mereka nggak tahu kita ini agama yang mayoritas harus ngomong sok bijak ketika itu. Tapi ketika diotek misalnya simbol mereka, organisasi mereka, kalau bijak-bijakan wis gak ada maaf. Seperti ini, harus ini diurus di, masya Allah, balik. Ya, seperti Rasulullah SAW awalnya nggak ngereken, ya biarin wis koyok wong itu. Tapi ketika mulai mengusik sesembahan mereka, menghina, maka Rasulullah SAW mulai ya diteror, ya 4 langkah tadi. Yang kedua para jamaah dimulakan Allah, kita belajar bahwasanya orang Arab jahiliyah telah mengenal ibadah jahiliyah. Ya, telah diturunkan dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim, ya, cuma kemudian berubah. Ya, mereka itu diantaranya kalau tawaf yang laki-laki itu tawafnya siang dalam keadaan telanjang. Telanjang. Kenapa kok telanjang? Lihat alasannya bagus. Kalau kita memakai pakaian yang kita bawa dari tanah air kita, pakaian ini menyaksikan dosa-dosa kita. Kita pernah memakai pakaian ini dalam keadaan bermaksiat. Artinya pakaian ini najis. Ya, sehingga tidak layak dibawa ke tanah suci. Lihat ya, kadang rasionalnya bagus. Hanya kalau menggunakan zon perkiraan, maka tetap dalil. Ya. Maka mereka ketika mengatakan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'ali abana. Ketika mereka melakukan perbuatan yang keji, yakni tawaf, ya dalam keadaan telanjang, mereka mengatakan ini sudah turun temurun. Ya, padahal kemudian Allah mengatakan ya bahwasanya Allah tidak pernah mengajarkan demikian. Pun yang perempuan malam hari telanjang, ini hajinya ya jahiliyah. Yang ketiga para jamaah dimulakan Allah, di antara makar musuh Islam adalah satu suara dalam menentang Islam, satu suara. Jadi fokus mereka kalau ini ada tentang Islam diam, ya, ayo diam semuanya, gak usah diberitakan. Ya, kalau ini misalnya tentang aib Islam diberitakan betung dino betung bungi, banyak seperti itu. Yang keempat para jamaah dimulakan Allah, orang-orang kafir Quraisy telah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah seorang dukun, gila, penyair maupun tukang sihir. Karena kemudian fanatisme, kesombongan nutup ini semuanya. Jadi pokoknya Muhammad kudu ditentang. Padahal mereka tahu, pokoknya ini menghilangkan apa? Menghilangkan hati, rasionya, berpikir secara jernih sudah. Ya, sudah sentimen ya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka tahu bahwasanya sebenarnya dia bukan dukun, gila atau penyair atau tukang sihir, tetap saja mereka sematkan. Pelajaran yang kelima para jamaah dimulakan Allah, hinaan dan julukan buruk merupakan hal biasa yang dialami oleh berdakwah. Jadi kita belum seberapa dengan apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu, ya para rasul, para salafus soleh. Ya dalam hal hinaan verbal pun ini tidak seperti dulu, apalagi kekerasan fisik. Ya, maka tetaplah berdakwah, sabar. Ya, hinaan dan julukan buruk merupakan hal biasa. Yang keenam para jamaah dimulakan Allah, seorang dai harus siap mental menghadapi sikap dan perlakuan buruk dari orang-orang yang benci dakwah pada Islam. Siap mental. Lek sampean ini jegotan, gampang mutung, wis lereno ae, ya. Jadi nang masjid kok mutang-mutung, nanti mutung, dilingno.
Apalagi kita yang bukan Rasul ya. Jadi banyak kesalahan. Dieling kancane lho kadang mutung. Ya, atau misalnya ngiling nus, kula mboten ngisi pun, bala-balik ngisi gak digawahi. Mutung wis gak ngisi. Masyaallah panjenengan niku. Bayangno nggih. Jadi Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, pengikutnya hanya kurang lebih 80. Niku sik terus dakwah. Wonten tiyang niku mboten ngisi maneh, percuma gak digawe. Masyaallah terus mutung ya. Harus sabar terus menghadapi orang. Ya. Yang ketujuh, para jamaah dimulakan Allah, menciptakan Islam Ubudiyah merupakan metode lama orang-orang kafir dalam mengalih dakwah. Ya. Jadi stigma buruk terhadap Islam, sentimen buruk terhadap Islam ini sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ya. Untuk apa? Menghalangi, apalagi sekarang ya. Juga ya, mendelegitimasi kesucian Al-Quran ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, pun demikian oleh orang Riblat tatkala menawarkan penafsiran hermeneutik, penafsiran yang beranggapan dari awal bahwasanya Al-Quran sudah dirubah, maka harus dibenahi. Ini cocok kalau untuk Injil atau untuk Taurat. Yang ini memang hermeneutik itu berasal dari ya penafsiran itu, karena mereka yakin ini berubah-ubah. Tapi Al-Quran, kalau kita lihat misalnya Injil dengan Al-Quran, Injil itu sebenarnya kalau di kita itu lebih mirip ke kitab-kitab hadis. Karena apa? Riwayat muridnya yang ini ya. Makanya ada Injil versi John, versi Lukas, versi ya Matius, Markus dan lain sebagainya ya. Itu seperti hadis di kita. Tapi Al-Qur'an ini tidak ada riwayat ini langsung. Kalau Allah langsung wes firman Allah saja langsung. Nah, ini oleh orang-orang liberal mau diterapkan penafsiran hermeneutik terhadap Al-Qur'an. Ini untuk apa sih sebenarnya? Mendelegitimasi kesucian Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu ya sudah tercampur sama ya, bisa diamandemen seperti undang-undang misalnya, seperti itu. Yang kesembilan, para jamaah dimulakan Allah, di antara metode kafir Quraisy menghalangi Nabi adalah mendengarkan Al-Quran ya. Jadi mendengarkan dari menghalangi orang dari mendengar Al-Quran ya, seperti tadi musik-musik tadi ya. Apalagi sekarang musibah, sekarang banyak sekali musik-musik di mana-mana. Ini yang memalingkan anak-anak muda kita gitu loh. Anak muda kita ini tertarik itu lalai Al-Quran. Jadi sehingga kalau kita tanya anak cita-citanya, karena memang sekarang yang lebih dihargai itu orang yang bermusik daripada orang yang hafal Quran, maka jadi contoh anak-anak kecil itu ya. Anak kecil cita-citanya ingin jadi apa? Penyanyi hebat, penyanyi terkenal, penyanyi populer. Nggak ada anak kecil, jarang pingin apa? Menjadi penghafal Al-Quran, menjadi imam di sini, imam di masjid misalnya Istiqlal. Nggak ada anak kecil seperti itu. Kenapa? Karena yang dipertontonkan penghargaan terhadap para penyanyi. Kita lihat sebuah negara, mana penghargaannya yang tertinggi, maka anak mudanya akan ke situ cita-citanya. Ya, jadi misalnya penghargaan tertinggi terhadap ilmuwan, maka banyak. Kalau cita-cita kecil kita itu, cita-cita itu gak berubah dari apa? Oleh gak dokter, tentara, polisi, nah, kan ngono ya, biyen lari, ya lari sih, anak band, ngono kan, YouTuber. Gamer. Ya Allah, anak dulu itu mesti cita-cita lek guru, tentara, polisi, dokter kan ngono ya. Ya, seperti itu, Masya Allah, pilot ya. Wong paling populer sa Indonesia mesti Pak Habibie, bayangan kan dok, sederhana. Ya, kenapa? Karena memang ditontonkan seperti itu. Orang-orang mulia yang dipuji-puji adalah profesi tentara. Dilihat oleh mereka, pejabat Pak Menteri, ya ngapal menteri ini kok wape udah apal gak ganti-ganti, punya integritas udah, sehingga cita-citanya ke sana. Tapi kalau sekarang ditambahkan artis-artis, duit wakil, sultan-sultan pamer ATM, anak kecil bercita-cita seperti itu, ada seperti itu. Ya, sehingga mereka mulai joget-joget, mulai pengen viral, pengen terkenal, diundang nang istana negara dan sebagainya. Itu sehingga seperti itu. Lalainya apa? Anak-anak kecil artinya sudah lalai pada Al-Quran. Maka kita sendiri yang harus menjaga anak-anak kita. Ya, anak saya saja sejak anak ini diundang ini, malah ini lagu ini sebelumnya tidak tahu kuat ya. Sebelumnya tidak tahu, kenal juga sosik, malah ini. Kenapa? Ini anak ini. Sedangkan banyak anak-anak yang berjuang keras di pelosok-pelosok. Ya, mereka itu berusaha tidak diundang ini, tidak diundang. Sehingga ya tadi
malah ini anak-anak kecil, efeknya seperti itu. Di antara metode orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Islam adalah menggunakan bidu wanita seperti yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Harits tadi. Di antara metode orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Islam adalah dengan menawarkan kompromi dan menjunakkan istilah toleransi. Ini harus hati-hati ya. Jadi toleransi itu adalah membiarkan orang lain beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Itulah toleran. Orang ke gereja sudah jangan ganggu, jangan disumeti mercon, jangan dibom, itulah toleransi. Ya, nggak perlu ya kita ganggu. Ya, itu toleransi. Bukan toleransi itu campur. Ya, ketika Idul Fitri kita bareng-bareng jadi wong Islam selamat Idul Fitri. Ketika Natal, selamat Natal. Ketika wasiat, bukan itu. Dan insya Allah semuanya sudah ngerti ya. Bahkan sekarang ini mulai ada salam berbagai dimensi. Masya Allah, para pendiri bangsa kita itu yang muslim, Pak Karno, Pak Harto, ya mulai awal-awal dulu salam ya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Kita itu sing gupu wong Islam dewe. Ya, saya punya teman Kristen loh, gak ngereken, gak kon ucapin Natal juga. Kene dewe gupu kon gak ngucapin Natal kok, gak ngereken. Ya, seperti kita itu loh, orang Kristen gak ngucapkan Idul Fitri, kene ngereken dah. Gua gak ngereken. Sing penting sampean kene salat tenang, alhamdulillah wis aja ganggu. Wis ngono yang kita butuhkan. Sama saudara senegara kita yang beragama lain itu juga demikian. Nggak butuh sebenarnya ucapan-ucapan itu, patek ini loh istilahnya. Ya. Patek, tapi yang mereka butuhkan kenyamanan, ketenangan dalam beribadah. Itulah toleransi. Ya, itulah toleransi. Bukan apa campur aduk seperti ini. Ya, dan ini dulu metode ini. Kalau sudah campur aduk ya kita sama dengan mereka. Padahal setiap agama itu saya yakin diajarkan agama saya yang paling benar. Ya, pendeta di dalam gereja pun menyampaikan demikian. Ya, agama pun ya di dalam pura, di dalam pasti mereka menyampaikan mereka lah yang paling benar. Kalau nggak paling benar, merasa paling benar, untuk apa memeluk itu? Dan untuk apa menahan anak-anak mereka dari agama lain? Ya, kalau sama-sama benar. Yang penting kita tahu. Oh, ini rananya intern, ya kalangan muslim semuanya, ya sampaikan, ya demikian. Wallahu taala alam. Pun itu yang dapat kita pelajari di pagi atau siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya silakan apabila ada pertanyaan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz sekeluarga, amin. Ustadz ingin bertanya bagaimana pendapat Ustadz mengenai pesulap merah yang membongkar kebohongan para dukun yang berkedok agama yang menggunakan trik sulap. Setelah melihat video-video pesulap merah yang ternyata kebanyakan para dukun menggunakan trik sulap untuk membohongi orang, apakah ada dukun asli yang benar-benar bisa sihir? Pertama, makna sihir itu adalah sesuatu yang mempengaruhi hati tanpa sebab jelas. Ya, saya ulangi, sihir itu sesuatu yang mempengaruhi hati tanpa sebab jelas. Itu sihir. Ya, kena sihir sampean. Ya, opo sampean kok seneng itu aduh, kok iso seneng ya? Awalnya benci, kena ya mahabbah misalnya, ya dan lain sebagainya ya. Nah, apakah ini ada? Ada, ya ada. Ya, kalau sulap ada trik-triknya, iya. Ada yang apa? Ada yang kerjasama. Ada yang memang namanya istidraj. Ya, istidraj itu kejadian luar biasa juga kalau hal ini yang berlaku pada sihir, ya yang berasal dari setan. Ya, berasal dari setan, ya. Atau kemuliaan yang diberikan kepada orang ahli maksiat, ya, dunia. Contohnya siapa? Dajjal itu ya bisa ya mengobati seperti penyakit-penyakit yang diobati oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya.
orang yang kulitnya sopak langsung ya, dia orang buta bisa melihat, sampai orang mati bisa dihidupkan kembali. Ini tunjukkan bahwasanya ada seperti itu, tapi ini istidraj ya, yakni kemuliaan atau sesuatu dari kenikmatan dunia yang diberikan kepada orang ahli maksiat ya. Dan ya ada yang kerjasama dengan jin, ada yang kerjasama dengan jin, ada yang tadi trik-triknya membohongi tadi ya, jadi misalnya pakai telur ya, telurnya ini dikasih cuka kan anunya, cangkangnya kan lunak, nah ini diisi apa, terus ditutup lagi jadi keras lagi, ada seperti itu, menggunakan efek-efek zat-zat kimia ya. Nah sudah terbongkar itulah. Cuma kita ini kan kadang nggak tahu ya, atau menggunakan ya sudah kelapa muda yang sudah dibuka itu tutupnya seperti itu. Ada yang memang menggunakan jin ya, bisa terbang, bisa ya, menggunakan jin ya, kerjasama dengan jin. Dan ini mulai ada sejak zaman siapa ilmu sihir itu, yakni sejak zaman Sulaiman. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin yu'allimuna an-nasa sihr. Nah, jadi mereka mengikuti wattaba'u ma tatlus syayatin, apa yang dibacakan oleh setan ya, fi mulki Sulaiman, di zamannya kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, ketahuilah Nabi Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatin, akan tetapi setanlah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihr, mengajari manusia sihir, ilmu sihir. Jadi apa bedanya mukjizat dengan ilmu sihir ya? Sama-sama ular, kita belajar ya, sama-sama ular, sama-sama dari tongkat ya. Yang satunya tongkatnya penyihir, yang satunya tongkatnya Nabi sebagai mukjizat. Pernah nggak ini? Pernah. Apa bedanya? Pertama, kalau sihir itu bisa dipelajari. Sampeyan pingin ngendek udan ta Mas, iki lancirane wacon kulu geni ping pira tadi misalnya. Bisa dipelajari, semua bisa. Ya, syarat-syaratnya sampeyan ikuti bisa. Yang kedua, kalau mukjizat tidak bisa dipelajari. Ya, membelah bulan, dan lain sebagainya, tidak bisa. Yang kedua, keluarnya sekehendak yang memiliki ilmu sihir kalau sihir. Kalau mukjizat, sekehendak yang memiliki mukjizat, yang memberikan mukjizat Allah. Ya, ketika Nabi Muhammad ingin mengulangi mukjizat tidak bisa, ya, kecuali diizinkan oleh Allah, kecuali memang Allah berkehendak mukjizat itu tampak lagi. Tapi kalau penyihir misalnya, pokoknya aku lihat ditawur wong metu macan orang sakar, terserah saya, tak keluarkan ilmu macanku. Ya, ini bagian dari sihir, bisa dipelajari, bisa. Ya, dan itu memang ada sebagai ujian bagi kita orang-orang beriman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sebagai panutan bukan malaikat? Pertama, di antara hikmahnya sesama manusia supaya apa yang menjadi problematika manusia itu bisa kita atasi. Misal, ya malaikat menjelaskan tentang hukum rumah tangga. Malaikat gak berumah tangga, ya ibu sih. Itu loh maksudnya. Jadi Rasulullah, kenapa kok Rasulullah dari kalangan manusia? Karena Rasulullah juga berumah tangga, ada problematika juga. Nah, jadi contoh bagi kita. Ya, masalah haid dan lain sebagainya. Rasulullah punya istri, ya bisa menjelaskan begini. Ya, itu diantara hikmahnya. Ya, supaya apa? Supaya memang benar-benar realitas yang dihadapi manusia itu problematikanya, maka solusinya di dalam syariat Islam. Kalau malaikat enggak, diutus dari kalangan sendiri, ya dengan bahasa mereka sendiri dan lain sebagainya. Ustadz, karena sering muncul di iklan saat saya membuka medsos lagunya anak kecil yang viral ojo dibanding ke, terkadang saya saat melakukan aktivitas pekerjaan rumah lisan saya tiba-tiba menyanyikan lagu tersebut. Setelah ingat kemudian saya istighfar, apakah itu termasuk dosa Ustadz? Ya, walaupun tanpa musik. Memang itu Pak, ya tadi tidak sadar ya. Ini lumrah, yang penting ingat mandek ojo diterusno, dan tadi istighfar ya. Istighfar ini menghapus dosa ya, menghapus dosa kita. Ya, jadi seperti itu ya. Memang ini lagi viral dan Masya Allah termasuk fitnah akhir zaman ini, memang sembarang kalir musik ya, sembarang kalir musik ya, fitnah akhir zaman ya. Apapun itu mesti iklan atau apa, itu tidak jauh dari musik. Ya.
Ya, iya benar, sudah berhenti, istighfar ya, istighfar. Ya, jangan diteruskan, jangan dinikmati, apalagi dihafalkan seluruh syairnya ya. Demikian, wallahu taala alam. Yang lain silakan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal, Ustaz. Nggih. Yang pertama itu terkait dengan kearifan lokal. Nggih. Saya lihat dalam kearifan lokal itu, yang mereka sebut Nggih. itu lagu sesaji, Nggih. kepala kerbau, Nggih. kepala apa. Itu doanya pakai dua bahasa Arab. Benar, Itu Mas. seperti itu. Nggih. Yang kedua itu kiai dukun. Itu pun, nggih. Kiai dukun itu biasanya itu menggunakan media hewan. Nggih. Jadi ada orang yang sakit apa gitu, itu nyakitnya dialihkan ke hewan itu. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Baik. Yang pertama tentang kearifan lokal ya, orang lalu saji doa misalnya bahasa Arab. Ya begini, jadi kita melihat esensinya. Jadi di antara fitnah akhir zaman adalah sesuatu yang buruk dinamakan dengan yang baik-baik. Ya, bagaimana sekarang dulu misalnya nun sewu ya, dulu misalnya pelacur, sekarang dinamakan dengan wanita susila atau wanita tuna apa tuna dan lain sebagainya. Diperbagus istilahnya supaya tidak buruk. Ya, termasuk di sini adalah kesyirikan itu dinamakan dengan kearifan lokal. Ya, kearifan lokal secara arti ini sebenarnya bagus. Ya, bijaksana. Ya, kearifan lokal yang bagus itu diantaranya sebenarnya ya, bagaimana kita dilarang menebang pohon seenaknya. Ya, bagaimana kita melestarikan alam, bagaimana kita ini harus berhormat kepada orang tua. Maka segala yang menjadi aturan-aturan adat istiadat yang sekarang diistilahkan dengan aturan kearifan lokal, apabila itu baik menyesuai Al-Quran, menyesuai syariat, maka diteruskan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di kita akhlak yang baik termasuk apa? Yakni akhlak kita itu ya sangat santun terhadap orang tua. Dari bahasa saja ada tingkatan-tingkatannya. Ya, kemudian kita gotong royong, kita ini kekeluargaannya besar. Ya, sebelum kita mengenal hukum-hukum dulu lek ono masalah mesti kekeluargaan. Kecuali kemudian ketemu orang pinter, ojo gelem ae dituntut ae. Padahal wis diwurui. Termasuk di sini adalah yang menjadi prihatin kita adalah yakni kesyirikan-kesyirikan yang dinamakan dengan kearifan lokal. Seolah-olah orang yang menentang kesyirikan ini tidak arif sama sekali dengan budaya lokal. Ya, ini memang tujuannya seperti itu. Ya, lalu bagaimana dengan larung sesaji menggunakan doa bahasa Arab? Ya, kalau kita menggunakan ya jelas ini salah. Kalau menggunakan dalil ya kita menggunakan kias saja. Misal orang berzina, sebelum berzina dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan wa razaqtana. Apakah halal zinanya? Tidak. Tetap esensinya ini haram walaupun menggunakan doa bahasa Arab, walaupun menggunakan orang minum khamr ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik nafi wa a'ta'inna khairan minhu atau waskina khairan minhu. Ya Allah, dengan berkah ya Allah dan berikan misal. Apakah kemudian menjadi halal? Seperti itu. Ini bagian dari apa? Wa zayyana lahumus syaitan. Setan menghiasi amal-amal maksiat mereka supaya tidak terlihat kesyirikannya dan seolah-olah ini adalah Islami. Itu tujuannya. Sehingga orang-orang yang enggak mengenal hakikatnya maka akan tertipu. Mboten menapa niku wong niku lho ditungani. Pokoke lek syirik ya tidak menggunakan bahasa Arab, tidak bismillah itu syirik ngoten. Ya, padahal jerone apa? Pengguan jerone rengginang ya. Sekarang banyak seperti itu. Maka kita harus mengenal hakikat ya. Hakikatnya esensinya apa? Kalau penamaan saja itu kita banyak tertipu ya. Karena sekarang ya cenderung segala yang buruk pun dikasih istilah yang baik-baik. Ya. Bahkan kebalikannya, yang baik dicapi dengan yang buruk-buruk. Kemudian bagaimana dengan kiai dukun menggunakan media hewan ya, maka ini bagian dari perdukunan jelas ya, media hewan dan lain sebagainya. Ini minta bantuan apa? Minta bantuan jin.
Kalau misalnya lu Ustadz sembuh itu tidak menjadi alasan pembenaran. Jadi ukuran kebenaran bukan sembuh atau tidak sembuh, karena ini subhat ya, racun berpikir. Ketika orang lo, saya Ustadz nun sewu nggih, lho kula lho buktine sembuh. Nah, inilah kenapa nanti pengikut Dajjal itu banyak. Karena apa? Karena ukurannya sembuh. Dajjal nanti, jangankan orang sakit, orang mati bisa digigit. Maka orang yang seperti ini mudah tertipu Dajjal. Sekali lagi para jamaah, ketika sembuh benar, itu ujian namanya istidraj tadi. Dicucu oleh Allah. Orang ahli maksiat, orang yang dia itu syirik, ahli maksiat, tapi kemudian bisa menyembuhkan dan lain sebagainya, istidraj, ujian bagi beriman. Ya. Jadi ukuran kebenaran bukan sembuh atau tidaknya. Kalau ukuran sembuh-sembuhan tadi, pokoknya kembali ke Dajjal caranya ya, cara kiasnya. Dajjal itu bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan penyakit sopak kulit yang belang-belang, ya. Bahkan bisa menghidupkan orang mati. Apakah Dajjal benar? Kalau ukurannya sembuh-sembuhan. Ya. Tadi subhannya di situ biasanya. Nah, ya media-media seperti ini para jamaah dimulakan Allah, maka ini adalah juga zalim kepada hewan. Ya, ini minta bantuan jin juga. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Dan ada orang dari kalangan manusia minta tolong kepada dari kalangan jin, maka kerjasama ini tidaklah menambah kecuali kerugian, kata Allah dalam surat Jin. Apa ruginya itu? Kesyirikan, terhapus kita semuanya. Demikian. Yang lain silakan, ada yang ditanyakan. Sabar ya, jadi sabar. Tauhid itu sabar. Biasanya orang memang diuji itu sakit ya. Ketika sakit, orang sing nyambangi ku sak kecap wis rong kecap mesti karo nawarno pengobatan kadang. Ya, kalau kita tidak sabar, semua ditekani. Ya, semua ditekani, nggak mikir apakah ini syirik apa enggak, wis sing penting sembuh. Ya, tapi sing ono apa? Entek dunyane gak waras. Banyak. Juga entek amale rugi. Masya Allah, saya itu salut ya kepada ada jamaah saya ngaji ya. Sampai sekarang itu selalu saya doakan itu, ya Allah, rahimahullah, seorang perempuan masih bulik saya juga misanan. Ini ya kena kanker ya, kanker payudara sudah di kemo sampai ini diambil satunya, terus masih ada ya berapa, sehingga menyebar ke kanker ususnya di saat-saat gentingnya. Jadi beliau itu ada yang tiba-tiba membawakan air minuman ya, adiknya sendiri, adiknya yang belum ngaji, masih dengan tradisi-tradisi dulu. Dia apa? Sudah, daripada aku hilang amalku, lebih baik aku mati. Ya, dia nggak mau apa? Nggak mau hanya disimpan. Khawatir apa? Nanti dimasukkan ke minumannya dan sebagainya. Lalu minta apa? Minta dituang di depan matanya ini. Ya, di depan matanya. Harus dibuang di depan matanya. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya dia wafat. Ya, dia syirik. Kita melakukan kesyirikan atau tidak melakukan kesyirikan, toh kita wafat. Ya, wafat, rahimahullah. Ya, jadi wafat. Ya, tapi apa? Keuntungan dia tidak sampai amalannya terhapus. Karena kalau syirik, amalannya terhapus. Wallahu ta'ala alam. Yang lain silakan. Sampun. Kami kira cukup ya, dan sambil persiapan kita sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ketauhidan kita, keluarga kita, dan menjauhkan diri kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam tauhid istiqamah dan diwafatkan dalam keadaan bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.